Ada sejumlah kisah dari para nabi yang diceritakan dalam Al-Quran maupun hadis agar bisa diambil hikmahnya. Di antaranya ada kisah Nabi Musa alaihi salam menjelang wafat. Saat itu Nabi Musa bertemu malaikat maut dengan rupa manusia. Berikut kisahnya yang telah dirangkum oleh tim Risalah Nabi. Disebutkan dalam buku Etika Bisnis Islam oleh Dwi Santosa Pambudi. Nabi Musa adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang diperoleh dari nasab ayahnya, yaitu Musa bin Imran bin Kahis, bin Azir bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Musa juga menikah dengan Safura yang merupakan anak dari Nabi Syuaib alaihi salam. Diketahui bahwa Nabi Musa diutus oleh Allah terhadap Raja Mesir kala itu, yakni Firaun beserta kaumnya, juga Bani Israel. Selama 120 tahun, ia menegakkan ketauhidan dan menyiarkan ajaran Allah melalui kitab suci Taurat. Nabi Musa juga diberi gelar Kalimullah, sebab ialah orang yang diajak berbicara langsung dengan Allah di Bukit Tur Sina. Di penghujung kehidupannya, ada kisah di mana Nabi Musa kedatangan malaikat Israel yang menjelma menjadi manusia. Bahkan riwayat ini diceritakan langsung oleh Rasulullah, seperti yang dikutip dari buku Dialog Malaikat Maut dengan Para Nabi oleh Mustafa Murad. Suatu hari malaikat maut datang dengan rupa manusia menemui Nabi Musa alaihi salam. Saat datang malaikat Israel langsung menubruk Musa alaihi salam. Secara tiba-tiba seraya berujar, "Penuhi panggilan Tuhanmu." Ketika itu Musa alaihi salam tidak mengenal jika orang itu adalah malaikat Israel. Dia mengira bahwa orang itu adalah musuh yang akan membunuhnya. Sehingga kemudian Musa alaihi salam menyerang orang tersebut hingga matanya keluar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, malaikat maut diutus kepada Musa alaihi salam. Ketika ia menemuinya, Musa alaihi salam mencungkil matanya. Malaikat maut lantas kembali kepada Tuhannya dan berkata, "Engkau mengutusku kepada hamba yang tidak ingin mati." Lalu Allah berfirman, "Kembalilah dan katakan kepadanya agar dia meletakkan tangannya di atas punggung seekor lembu jantan." Setiap bulu lembu yang ditutupi oleh tangannya berarti umurnya 1 tahun baginya. Musa alaihi salam bertanya, "Wahai Tuhan, setelah itu apa?" Allah berfirman, "Kematian." Nabi Musa berkata, "Sekaranglah saja." Begitu dikabarkan bahwa Nabi Musa bisa menambahkan usia umurnya sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat Israel, barulah Nabi Musa menemui ajalnya. Nabi Musa namun mengambil pilihan sebaliknya, ia memilih kematian dalam waktu dekat. Sebab tidaklah para nabi, rasul, dan orang-orang saleh berada di sisi Allah kecuali lebih baik dan lebih kekal. Jika arwah para syuhada diserupakan dengan burung-burung yang terbang di taman surga, memakan buah-buahnya dan meminum air sungai yang ada di dalamnya, berlindung di bawah lampu-lampu yang bergantung di bawah langit Arasy Al-Rahman, maka kehidupan para nabi dan rasul di sana tentu lebih dari itu. Tidak bisa dibayangkan bagaimana keadaan Musa alaihi salam jika masih hidup hingga hari ini. Ia akan terus mendapat ujian dan beban hidup. Artinya, keberadaannya di dunia sebagai negeri tujuan dan kehancuran tidak akan lebih baik ketimbang keberadaannya di surga dan rahmat Allah bersama para nabi dan rasul yang lain. Kemudian Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah agar mendekatkan kematiannya dengan tanah suci Baitul Maqdis dalam jarak sejauh lemparan batu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah kemudian Rasulullah bersabda, "Seandainya aku ke sana, maka akan aku tunjukkan kepada kalian keberadaan kuburnya yang ada di pinggir jalan di sisi Bukit Pasir Merah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum peristiwa penamparan malaikat maut terjadi, Nabi Musa pernah membunuh orang hanya dengan sekali tonjokan. Dalam sebuah riwayat pernah dikisahkan pada suatu ketika, Nabi Musa alaihi salam berjalan-jalan di kota Memphis atau Ain Syams pada saat penduduk kota sedang istirahat, sehingga jalan-jalan sepi. Tiba-tiba Nabi Musa menyaksikan 2 orang laki-laki yang sedang berkelahi. Yang satu disebutkan oleh Al-Quran dari golongannya,
yaitu Bani Israel, dan yang seorang lagi dari kaum Firaun, yaitu bangsa Mesir. Laki-laki Bani Israel itu meminta pertolongan Musa. Tanpa pikir panjang, Nabi Musa meninju pemuda Mesir dan mati. Hanya dengan sekali tinju, pria tersebut langsung tersungkur ke bumi, hingga sekarang tidak pernah bangun lagi. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka didapatinya di dalam kota itu 2 orang laki-laki yang berkelahi, yang seorang dari golongannya Bani Israel, dan seorang lagi dari musuhnya kaum Fir'aun. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya, lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, "Ini adalah perbuatan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 15. Peristiwa pembunuhan orang Mesir tersebut oleh Nabi Musa AS rupanya telah sampai ke telinga Firaun dan membuat Firaun marah. Firaun kemudian memburu Nabi Musa alaihi salam. Seseorang dari Bani Israel memberitahu Nabi Musa tentang Firaun yang mengejar dia. Nabi Musa kemudian menghindari Firaun dengan berlari dari Mesir menuju ke negeri Madian. Semoga kisah Nabi Musa ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah akan kebesarannya melalui hamba-hamba pilihan yang diutus olehnya.